Wah, 36. Kakak, pasti menang. Buta, kamu ikut dong. Tiga satu, kita menang. Kita menang. Xiao Yu, kita pergi. Tunggu, siapa suruh kamu pergi? Maksudmu apa? Kamu gak pegang janji. Kok cuma kalian yang menang? 3-1 lebih besar dari 3-6. Anak kecil pun tahu 6 lebih besar dari 1. Iya, 6 memang lebih besar dari 1. Kalian ini main curang. Baru tahu, ya, aturan di sini aku yang tentukan. Ayah, kenapa? Bajingan kecil. Kamu lagi di luar, ya, membuat susah orang buta bermarga Fu. Kamu tahu dari mana? Anak bau tanah. Kamu salah orang. Cepat sujud minta maaf padanya. Dia siapa? Dia yang menentukan hidup mati keluarga Fu. Aku kasih tahu kamu, kalau dia gak maafin kamu, jangan pernah balik ke rumah ini lagi. Fu Xiao, tolong lepaskan kami. Nanti kalau aku dapat uang, pasti aku balikin. Kamu bercanda, kan? Kok bisa gak dibolehin pergi? Semua salah kami. Utang kamu sama kami kita hapus aja. Tadi aku tampar Ouyang Yu sekali. Sekarang aku balikin nih, oke? Kalau memang gak ada urusan, kita bisa pergi, kan? Tentu saja bisa. Cuma bercanda. Kok bisa gak dibolehin pergi? Semua salah kami. Kamu nanti, kalau ada apa-apa, bilang aja ke aku. Aku pasti bantuin sampai beres. Kamu itu, harusnya biarin dia pergi. Kamu tutup mulut. Kapan giliran kamu ngomong sama aku? Dengerin baik-baik. Mulai sekarang jangan ganggu saudara Ouyang lagi. Apalagi yang buta itu. Dengar gak? Kalau ganggu, berarti kamu musuhan sama aku. Wah, barang antik ribuan tahun ini masih nyala juga ya. Sir, akhirnya ketemu juga Anda. Tolong selamatkan kopilotnya. Gila. Aku sejak kecil yatim piatu. Guru yang membesarkanku, mengajariku ilmu anak suci. Saat umur 15 tahun, guru meninggal karena sakit. Aku jadi yatim piatu, terpaksa masuk keluarga Ouyang, tinggal di gudang barang bekas ini. Sekarang tiba-tiba muncul orang kaya apa ini? Orang gila ini, benar-benar pikir, aku gak bakal percaya sama penipuan online sekelas itu. Kakak, Tuan Muda, dengarkan dulu aku bicara sampai selesai. Keluarga Du benar-benar sangat butuh pewaris seperti Anda, Tuan Muda. Kakak, aku benar-benar mengerti perasaanmu yang pengen nipu aku. Tapi aku memang gak punya kemampuan buat itu. Aku benar-benar minta maaf sama pilihanmu yang salah itu. Aku bilang sama kamu, aku ini cuma orang miskin yang tiap bulan cuma dikasih uang saku 500 rupiah. Gimana kalau kamu transferin aku 1000 rupiah? Biar aku juga ngerasain gimana rasanya kena tipu. Ah. Tuan Muda, aku bukan penipu. Anda benar-benar satu-satunya pewaris sah dari keluarga kaya kami. Pewaris yang sah dan resmi. Ada banyak alasan rumit di tengahnya. Nanti aku jelaskan lebih detail. Tapi kamu cuma perlu ingat, ini bukan perkara rejeki nomplok yang jatuh dari langit. Sekarang, kamu satu-satunya pewaris tunggal seluruh harta keluarga Gu. Kalau kamu menyerah, semua harta akan disumbangkan ke badan amal. Tak tersisa 1 sen pun, Tuan Muda. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluarga Gu. Kalau boleh tahu, harta keluarga Gu itu banyak gak? Banyak banget, sangat banyak. Berapa banyak? Ini belum pernah dihitung secara pasti. Tuan Muda, gimana kalau kasih aku sehari? Sehari waktu, seharusnya aku bisa hitung sebagian.
Kalau kamu bilang aku satu-satunya pewaris keluarga kaya ini, ya kirim dulu aku 10 juta. Tuan muda, 10 juta itu kayaknya kurang dikit. Gimana kalau aku transfer dulu 1 miliar? Oke, aku segera kirim nomor rekening aku ya. Kartu tabungan Anda, transfer masuk 20 juta,00 yuan. Total saldo 20 juta 726,36 yuan. Photoshopnya lumayan bagus. Kalau dipakai buat nyeger tak lumayan lah. Maaf, Tuan Muda, internet banking saya ini. Ada batasan transfer untuk kartu biasa. Maksimal cuma bisa transfer 20 juta. Tuan Muda, gini aja deh. Aku akan segera urus kirim kartu Black Diamond kamu. Besok pagi sudah sampai. Setelah aku urus dokumen penyimpanan kamu, aku langsung datang buat ambil tunai. Gila lu. Kalau gitu aku cek dulu bener gak ada yang transfer ke aku. Futian, kamu mau kemana? Aku mau cek saldo kartu bank aku. Saldo. Futian, kamu gila ya? Di kartu kamu cuma ada beberapa sen doang. Masih perlu dicek juga. Aku masih mau cek dulu deh. Ini beneran bukan mimpi. Aku beneran punya 20 juta. Gue ini anak orang super kaya banget. Jadi, hei, orang buta, gue Linsen, kurir VIP 089 dari Fei Hang Express. Bosmu, Pak Fu, ada di rumah. Ada kiriman penting banget buat dia. Harus dia yang tanda tangan sendiri. Fei Hang Express. Ini perusahaan kurir yang katanya layani orang dengan kekayaan miliaran. VIP berlian merah. Gak nyangka kamu bocah ngerti juga ya. Tapi gue gak ada waktu buat ngobrol-ngobrol sama kamu. Cepet panggil atasanmu naik sini. Gue itu pelanggan VIP berlian kuning kamu. Gue sendiri yang bilang. Orang buta kayak kamu otaknya ada masalah ya. Kamu gak cuma buta, tapi juga pemberani banget, ya kan? Berani ngaku-ngaku jadi anggota VIP Fei Hang Express. Kamu tahu gak VIP itu artinya apa? Mereka punya pesawat pribadi. Langsung kirim barang. Gue rasa otak kamu ada masalah deh. Kode verifikasiku CC01136888. Jalanin. Kode verifikasi bajingan ini ternyata benar juga. Sungguh aneh banget. Pelanggan VIP berlian kuning terhormat. Gue minta maaf atas sikap gegabah tadi. Ini kiriman kamu. Tolong tanda tangan. Ayo. Nama siapa? Gue. Nama gue Linsen. Linsen ya. Gue kasih tahu nih, lutut laki-laki jangan terlalu lemah. Lutut harus sujud ke langit dan bumi. Sujud ke orang tua juga. Harus bangun sikap seperti itu. Heh. Ingat ya, jangan sampai gue lihat kamu lagi. Karena mata anjingmu gak pantas meliatin omong kosong gue.
Xiao Yu, kok kamu datang? Bajingan buta. Kamu gimana tahu itu gue? Apa kamu bisa lihat gue? Gue buta mata. Tapi hidung gue gak buta. Gue cium bau dari kamu. Ah, bau apa tuh? Bau parfum campur bau badan. Bau yang memikat banget. Anak orang kaya kamu aneh banget sih. Itu. Hari ini juga bukan akhir pekan. Sekolah gak ada pelajaran. Kamu kok telat banget. Semalam begadang main game semalaman. Badan pegal semua. Dateng cari kamu buat pijetin. Xiao Yu, kamu bisa gak jangan langsung nyeruduk gue gitu? Gue buta. Gue kan kamu saudara ipar. Kamu juga pantas. Coba lihat lagi diri sendiri. Enak banget. Tapi jujur ya, tangan kamu, kerjaannya gak kalah sama tukang pijat di luar sana. Tekan agak ke bawah dong. Aku bilang, kamu yang buta kok masih aja segan-segan. Aku sih nggak masalah, kamu masih aja mikirin omong kosong. Aku suruh kamu turun ya turun aja. Ya sudah, nggak mau tekan ke bawah ya udah, tekan pinggang aja. Xiaoyue, gimana kalau aku buka tempat pijat? Terserah kamu deh, asal kamu janji sama aku. Kamu buka tempat pijat nggak boleh nge-charge aku. Tapi kalau kamu berani nge-charge aku pasti suruh kakakku maki kamu sampai kapok. Nggak mungkin deh, aku bukan cuma nggak mau nge-charge, aku malah mau kasih kamu hak VIP. Aku nggak butuh itu. Teman sekolahku nyari aku. Aku harus balik ke sekolah dulu. Nanti aku cari kamu lagi ya. Halo Pak Fu, saya adalah customer service iBlack Diamond khusus dari Bank Huaxia. Ada yang bisa saya bantu? Tolong cek saldo saya. Mohon tunggu sebentar Pak Fu. Saldo di kartu Anda adalah 369 juta yuan. Silakan dalam 3 hari ke depan datang ke area VIP Bank Huaxia untuk membuka kunci kartu Black Diamond Anda. Sopan-sopan dong. Tubuh kayak gini, gimana mau sopan? Tidur di gudang barang gak bisa lah. Aku mau tidur di kamar utama. Enak banget, Pak Zheng Ning traktir kita makan. Kenapa kamu gak ikut? Kalau soal dia batal nikah dulu itu, aku udah jelasin sama kamu kan. Lagian dia juga baru aja nolongin Xiaoyue kita. Kamu kok ganti sikap? Gak kenal orang lagi. Ling Ling. Kamu lupa kita dulu gimana jadi bahan tertawaan. Dia batal nikah terang-terangan waktu sekarat. Bahkan gak bilang sepatah kata pun. Karena hal itu, kita hampir gak bisa bangkit lagi. Jadi bahan tertawaan terbesar di Kabupaten Zixian. Pak Zheng Ting gimana pun juga. Masih lebih baik dari si Futian yang tolol itu. Selain bersih-bersih rumah tiap hari, pijat aku doang. Dia bisa apa lagi coba? Kok aku dengar kali ini yang nolongin Xiaoyue itu Futian juga. Tapi urusan lain. Ling Ling, aku bilang sekali lagi, kamu nggak boleh panggil Lin Sengking. Kamu kan sudah menikah. Kalau kamu sama dia, kalau dibilang enak ya itu namanya cinta lama bersemi kembali. Kalau nggak enak dibilang selingkuh. Keluarga Ouyang nggak bisa kehilangan muka karena kamu. Kalau kamu tetap ngotot, aku nggak akan anggap kamu anakku lagi. Astaga, kamu berani tidur di tempat tidurku. Kamu cari mati ya?
Dasar pecundang. Semua gara-gara kamu. Berani sekali kamu membantah. Kamu. Fusen, cepat turun ke sini. Kalau tidak, aku laporin kamu pelecehan, Ouyang Ling. Aku belum pernah dengar istri manggil suami pelecehan. Apa selama ini kamu lupa siapa suamimu? Hari ini aku bakal buat kamu tahu. Dengan jelas. Kamu, bajingan. Baiklah. Kalau begitu kamu jadi suamiku. Aku lepaskan kamu. Jangan mimpi deh. Suami. Suami, bangunlah. Suami, bangunlah. Hei, istriku, aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Pergi sana. Hei. Jengting. Aku tadi diperlakukan kasar sama si buta itu. Malam ini patroli, ingat periksa sekeliling. Terus suruh Mbak bersihkan kamar juga. Loli. Ternyata kamu di sini ya. Sejak kamu ditinggal si buta itu, tubuhmu makin oke aja. Murah rezeki. Siapa? Futian. Kamu datang ke sini buat apa? Maaf ya, aku gak bisa lihat. Aku punya kartu bank. Tolong bantu aku buka blokir. Cuma kartu bank kamu yang mau dibuka blokir. Bank kami punya fitur penguncian. Cuma buat kartu diamond ke atas. Pak, mau buka blokir jenis yang mana? Aku punya kartu Black Diamond. Kayaknya ada layanan khusus. Black Diamond segala. Kalau kamu punya Black Diamond, aku siap jilat sepatu kotor kamu sampai bersih. Kalau kamu ngomong gitu, aku gak boleh bikin kamu kecewa dong. Gutian, aku cuma penasaran, kamu ngapain sih ngelakuin hal kayak gitu? Kamu kira aku bakal berubah pikiran dan jatuh cinta lagi sama kamu? Buat balikan sama kamu, aku sarankan. Satpam, tolong usir dia keluar. Usir keluar, jalan, jalan, jalan. Berhenti. Ngapain? Minggir sana. Maaf Pak Direktur, si buta ini bikin onar. Pak, saya direktur bank ini. Aduh, nama saya Zheng. Maaf ya, kalau saya mengganggu. Pak, nama Anda siapa? Aku namanya Fu. Wah, semangat banget ya, Pak Fu. Halo, halo. Silakan ikut saya ke kantor direktur. Aku bantu urus transaksi kamu. Pak Fu, kartu Black Diamond Anda sudah berhasil dibuka blokirnya. Mulai sekarang, kalau ada urusan bisnis, kamu langsung aja hubungi aku ya. Nomor ponsel sudah aku simpan di ponsel kamu. Kamu tekan tombol pinta 1, langsung bisa telepon aku. 24 jam siap sedia kapanpun. Pak Kepala Pabrik, kalau Anda bilang begitu, nanti pasti sering merepotkan Anda. Tolong jangan benci saya ya. Pak Fu, Anda memang pandai bercanda. Saya mana mungkin benci Tuhan rezeki. Apalagi, uang ini bagi Anda cuma segelintir kecil. Futian, kartu berlian hitammu ternyata asli. Lolita, ngomong apa sih kamu? Kartu berlian hitam masa bisa palsu? Pak Fu, sudah berhasil dibuka kuncinya. Mulai sekarang Anda jadi nasabah VIP bank kami. Setiap datang harus dilayani dengan sepenuh hati. Kalau tidak, manajer lobi jangan kerja lagi. Lily, tadi pas kamu masuk aku dengar suaranya. Kok terasa sangat familiar? Ternyata benar kamu ya. Benar-benar kamu. Pak Fu, Anda kenal manajer lobi kita? Kenal banget. Lily. Ya. Hehehe. Kalian ternyata ada hubungan begitu ya? Sayangnya dia anggap aku buta dan miskin. Jadi diusirnya aku.
Apa? Sebenarnya siapa yang buta mata? Meneer Luo, kamu masih di situ. Tolong kesini sebentar. Sekarang mulai debat. Jam 2:30. Lihatlah, karena kita mantan kekasih. 2 batang saja ya. Cukup 1 batang saja. Futian, jangan berlebihan dong kamu ini. Tadi siapa bilang, selama kartu berlian hitamku asli, aku siap menjilat bersih 2 pasang sepatu bau ini. Pak Seng, kepala bank, janji bank kalian ke nasabah cuma omong kosong saja. Kalau begitu, tolong keluarkan semua tabunganku. Aku mau pindah ke bank yang bisa dipercaya. Pak Hu, jangan marah ya. Kami pasti tepati janji. Meneer Luo, tunggu apa lagi? Hehehe. Gimana kabarnya? Sudah makan? Kalau ada urusan aku pamit dulu ya. Aku antar kamu, hati-hati ya. Kenapa tadi kamu membiarkanku pergi? Gak ada alasan khusus. Lagi pula aku memang pernah suka sama kamu. Fukuda, waktu itu aku benar-benar gak mau putus sama kamu. Kamu pacar yang paling aku suka. Sampai sekarang kalau lihat kamu masih merasa, aku ini orangnya, ada kebiasaan jelek. Suka sama orang tapi tetap bisa. Ling Ling. Hari ini aku letakkan kata-kataku di sini. Selama aku Ouyang Ming masih hidup sehari pun, aku sama sekali tidak akan mengizinkan. Kamu ada hubungan apa dengan pria brengsek Lin Sang King? Kalau mau makan harus bayar, harus pergi. Dia meskipun payah tetap menantu Ouyang Ming. Suruh aku kemana? Acara terakhir Hong Mei Yan. Ibu mertua, Anda sudah datang. Cepat, cepat, duduklah. Cepat duduk. Wah, maaf ya. Aku nggak tahu kamu juga datang hari ini. Aku juga nggak siapin tempat duduk. Kalau nggak, kamu makan sambil berdiri saja. Bercanda kok. Bercanda. Pelayan itu. Tambahin 1 kursi lagi. Paman, aku duluan minum untukmu. Aku mau minta maaf. Dulu aku memang brengsek, tersesat dan salah pilih orang. Juga mengecewakan Ling Ling. Tapi di hatiku aku tetap suka Ling Ling. Apalagi sekarang sudah beda. Dengan kemampuan aku sekarang, aku cukup untuk beri Ling Ling dan kalian semua hidup yang berkecukupan. Juga bisa membuat keluarga Ouyang kembali di dunia bisnis sisian. Mendapatkan posisi yang seharusnya. Ling Ling pantas dapat yang lebih baik. Bukan seperti sekarang, mengikuti orang buta menjalani sisa hidup. Siapa yang tahu di dalamnya? Pasti ibu punya firasat. Asal ibu mau menikahkan Ling Ling denganku, aku mau menikahinya lagi. Kak Zheng Ting. Cepat setujui kakak Zheng Ting. Kak Zheng Ting sangat mencintaimu. Orang-orang ini terlalu menganggap aku pentingnya. Maaf ya. Ini masih ada orang hidup juga. Perkenalkan diri dulu. Aku tahun ini 26 tahun. Namaku Futian, suami Ouyang Ling. Kamu tutup mulut. Kamu kira kamu boleh bicara? Futiannya. Cari rasa puas di sini. Oh. Aku tahu maksudmu. Ini 100.000, ambil saja. Cerain sama Ling Ling. Kamu kira kamu pantas sama Ling Ling di mana? Cuma 100.000 mau ngurus aku. Kamu kira aku siapa sih?
Oh, kurang. Nggak cukup ya? Tambah lagi 10.000. Ambil besok ya. Aku dan Lingling tunggu kamu di kantor catatan sipil. Pasti menang. Mungkin kamu salah paham maksudku. Kamu mau pakai uang buat ngebom aku. Kalau begitu, kamu harus menunggu di kehidupan berikutnya. Futian, kok kamu bisa setebal muka seperti ini sih? Bahkan Zheng Ting saja sudah bilang begitu. Kamu masih saja ngotot bertahan di rumah saya tidak mau pergi. Kamu juga nggak mikirin diri kamu sendiri. Apa kamu pantas dapat 200.000 itu? Jangan bilang cuma 200.000. Kamu ini di tempat saya. Fusi buta, coba bercermin dululah sebelum ngomong. Kamu mana pantas sama kakakku. Aku ngomong ini bukan takut kamu kaget. 200.000 itu kasih ke kakaknya dia. Kamu bilang Futian jangan-jangan kena stres. Jadi gila ya? Halo? Apa? Kepala Banzeng juga di Ao Xiangfu. Cepat suruh dia masuk. Om itu, kepala Banzeng dari Huaxiang, ada di bawah. Aku kesana dulu buat salam-salaman. Kamu kenal kepala Banzengnya? Dengan dia sebagai koneksi. Nanti kita di Zixian bisa merasa bangga dan percaya diri. Santai aja, ini cuma hal kecil. Kalian tunggu di sini ya. Aku segera suruh dia masuk. Dan halo Kepala Banzeng, saya Lin Zhengping, Kepala Grup Lin. Bulan lalu kita sempat bertemu di kantor Anda. Kita membahas soal pinjaman untuk perusahaan kami. Hari ini bisa bertemu di sini. Benar-benar takdir. Anak muda ya, kamu terlalu sopan. Dunia ini luas sekali. Ya, iya, bisa ketemu itu hal yang wajar. Haha, betul. Tuan Fu. Waduh, nggak nyangka. Ternyata benar kamu, Tuan Fu. Dari suaranya pas sekali. Ya, benar saya. Ya, benar saya. Saya ini cuma ingin jadi orang biasa yang investasi dengan normal. Saya paham, saya paham. Tuan Fu kelihatan memang berwawasan. Berwibawa, bukan seperti orang baru kaya yang norak. Walau Tuan Fu matanya buta, tapi pasti jauh lebih hebat dari orang biasa. Hebat itu jangan harap deh. Kepala Banzang, saya nggak takut kamu ketawa sama saya. Baru tadi, ada orang yang nggak tahu diri. Meloyor ke muka saya dan ngasih 200.000. Maksa saya tunduk. Biar saya cerain istri saya, Tuan Fu. Anda nggak bercanda kan? Siapa berani sih? Berani ngasih kamu 200.000 di depan pejabat setempat. Kepala Bank, semua ini salah paham. Semua ini salah paham. HMPH, saya lihat, Tuan Gu sangat tidak puas dengan masalah ini. Ya, Tuan Fu, maaf ya. Itu tadi cuma salah paham saja. Saya sungguh minta maaf kepada Anda. Mohon maafkan saya. Salah paham? Ya, tunggu dulu. Bukankah tadi kamu melemparkan uang 200.000 ke wajahku? Bukankah kamu juga memaksa aku berpisah dengan istriku? Tuan Fu, Anda salah dengar tadi. Uang 200.000 itu aku tambahkan sebagai amplop merah dari Lin Lin untuk Anda. Waktu itu aku nggak bisa datang pas nikahan. Kita kenal sudah bertahun-tahun. Jadi aku cuma pengen mengganti uang 200.000 itu buat Anda. Lalu bagaimana dengan tamparan itu? Tangan licin, Lin Lin. Tadi pasti cuma tangan yang licin. Aku sudah membayar. Cuma satu tamparan. Lalu Tuan Fu, maksud Anda, aku bisa jadi menantu masuk keluarga Ouyang. Karena wajahku yang kelihatan polos tapi keren ini. Kamu tampar wajahku. Sama saja kamu hancurkan mata pencaharianku. Hancurkan mata pencaharianku, harus dibayar 10 kali lipat. Kiki, jangan kelewatan dong. Kamu masih punya 9 tamparan lagi. Mau dipukul atau enggak? Oke. Maaf ya. Nampak tulus, bagus. Iya, lain kali jangan bodoh-bodoh lagi ya. Anda bagaimana, Pak?
Tamparannya pas. Tuan Fu puas, itu yang penting. Tuan Fu, kalau nggak ada urusan lain, aku harus buru-buru balik ke bank. Aku pamit dulu. Oke, tunggu, Pak Zhang. Apakah Anda sering sakit pinggang, Tuan Fu? Kok Anda tahu aku sering sakit pinggang? Hei, kamu tahu dari mana? Aku bisa lihat posisi pinggangmu. Ada memar besar dan bengkak di situ. Memar dan bengkak ini bikin kamu sakit pinggang terus-menerus. Kalau nggak diobati, nggak sampai setahun bakal parah. Enggak boleh, aku masih bisa sembuh. Aku lagi rencana buka toko pijat tunanetra. Entahlah, apa aku beruntung bisa mengundang Anda ikut, bisa diajak bergabung bersama. Nggak berani janji apa-apa, Pak Zhang, sakit pinggang Anda, serahkan saja ke saya. Tuan Fu, Anda terlalu memujiku. Kalau suruh aku keluar modal dan tenaga, cukup bilang saja, Pak Zhang, jangan sampai tertipu sama tunanetra ini. Bisa lihat memar dan bengkak saja sudah hebat. Kamu kira kamu punya mata tembus pandang? Fusi tunanetra, kenapa dulu nggak pernah ketahuan? Kamu nggak cuma mata buta, tapi juga jago pura-pura ngibulin orangnya. Kamu benar-benar bikin malu saja. Jangan-jangan kamu benar-benar mau buka toko pijat itu ya? Lagi pula kamu mau ambil uang dari mana? Jangan-jangan kamu mencurinya dari saya. Semua diam sekarang juga, Pak. Selama dia mau ngapain saja terserah dia. Uang untuk toko pijat bisa saya pinjamkan dulu. Dan kamu, Lin Zhengping, bicara dan bertindak harus hati-hati. Jangan sampai nanti kamu nggak dapat sepeser pun pinjaman. Kebetulan ada bapak yang ngomong begini. Kamu sebagai pemegang saham, saya sudah putuskan. Serius, Pak Fu. Kalau begitu, wah, saya benar-benar berterima kasih. Pak, soal berapa banyak investasi, berapa saham yang didapat, Pak Fu, itu keputusan Anda. Kalau nggak bagi ke saya juga nggak apa-apa, Pak Zhang. Kalau begitu. Nggak ada $5 ya? $10 boleh kan? Ya sudah, $10 saja, pas banget. Berhasil jadi pemegang saham. Saya sekarang umumkan, kamu akan punya 10% hak dividen di panti pijat pertama saya. Saya cari waktu. Uang $10 itu terlalu sedikit. Uang itu bagi saya cuma angin lalu. Pak Zhang, apa yang saya beri? Bukan dividen, tapi rasa persahabatan. Hah? Mengerti, bank kami ada di pusat kota. Kami mendirikan rumah sakit swasta. Bukankah Anda belum menemukan tempat? Selama Anda mau, kami sediakan gratis untuk toko pijat Anda. Wah, itu betul-betul bagus. Kalau begitu, kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Saya pulang dulu ke bank. Baik, saya duluan. Hahaha. Dua orang gila ini benar-benar bikin saya ketawa sampai mati. Gara-gara saya kasih bukan dividen, tapi rasa persahabatan. Futian yang gak berguna itu memang harus diobati. Benar-benar malu. Ayo kita pergi. Zitian, aku kasih tahu kamu, hari ini, mau kamu setuju atau tidak, aku tetap mau cerai sama kamu. Ling Ling. Pijat, layanan seluruh badan. Pasti kamu puas. Pergi sana kamu. Halo, Zhengping. Jangan salah paham soal kejadian hari ini. Pasti Futian yang mengacau. Dia pasti menyusahkan kita. Aku pasti akan cerai dari dia. Tenang saja, kalian jangan cerai dulu. Apa maksudnya jangan cerai dulu? Kenapa, Zhengping? Aku nggak bisa tahan sehari pun bareng sampah kayak kamu ini. Nggak mungkin dia kenal sama Direktur Zheng. Meskipun Direktur Zheng kenal dia, pasti dia dibohongi. Atau Direktur Zheng salah orang. Itu nggak mungkin. Sudah-sudah.
Lingzi, kamu mau kemana? Mau kemana? Urusin aja urusanku mau kemana? Aku nggak tahan sehari pun bareng sampah kayak kamu ini. Aku kasih tahu, aku mau cerai sama kamu, harus. Xia Yue, tolong dong. Tolong, kenapa aku harus nolongin kamu? Kamu tahu nggak hari ini kamu ngapain? Kalau bukan karena kamu, kakakku udah nerima lamaran Seng Ting. Sekarang, kakakku kabur dari rumah. Kamu seneng ya? Xia Yue, aku itu suaminya. Orang lain melamar di depan suaminya, kamu nggak merasa keterlaluan. Kamu nggak merasa itu keterlaluan. Sampah nggak berguna dan buta. Kok bisa disebut suami? Aku nggak peduli kamu mikir apa. Mau kamu mikir apa juga terserah. Aku cuma mau tahu sekarang kakakmu di mana. Dia aman nggak? Sekarang dia ada di lantai 7. Kalau bahaya gimana? Aku bakal telepon dia. Terus kamu mau bayar budi gimana? Katakan. Dengar dari kakakku. Kamu paling jago urusan perawatan wajah. Aku harus coba. Kalau kamu nggak nolongin aku nggak nolongin kamu. Perawatan wajah bukan buat aku. Ini, kenapa nggak cocok? Kamu bisa kasih cinta ke kakakku, kenapa nggak bisa kasih aku? Aku justru mau kasih ke si buta itu. Kamu meremehkan aku ya? Perawatan pijat butuh badan yang pas. Jadi kakak ipar sama adik ipar nggak cocok. Pijat ini, kok kayak gini sih? Emang bener nggak cocok ini? Jadi mending gak usah deh. Aku justru mau. Aku nggak percaya. Kamu si buta kira bisa ngapain aku. Tunggu ya. Aku mandi dulu. Ya sudah ya sudah. Ouyang Yu, kamu gila. Kalau cuma gara-gara emosi ngomong gitu. Kamu aja belum punya pacar. Masa Fukian nggak layak? Aku harus cepat usir yang ini. Tapi dia cuma buta doang. Bisa ngapain aku coba? Aku harus lihat. Apa si buta ini punya kemampuan beneran? Mata ditutup terus lewat gitu aja. Bukan gak pernah dipijat. Ada kain di badan atau gak bedanya apa coba? Oke. Kapurnya mana? Xia Yue, ini pertama kalinya aku merawat tubuhmu. Mungkin agak sakit. Kamu tahan ya. Kakakku bisa tahan, aku juga pasti bisa. Ah, kamu ini sampah. Sakit banget. Kamu sengaja ya. Aku sedang merawatmu. Kamu yang sakit. Pakai cara mengelabui Direktur Zheng itu ke sini. Masih mau ngelabui aku. Pijat aja gak bisa bener. Keluar sana. Pak Wang, kamu masih tunggu Futian. Hari ini acara pindah rumahmu. Futian pasti gak datang. Iya, dia mana mungkin datang. Dia kan gak pernah datang reuni kelas sebelumnya. Apalagi hari ini mantan pacarnya Loli. Sama pacar kaya raya Liu Mingyu juga ada. Iya, hari ini Loli entah minum obat apa. Sampai-sampai cuek sama Liu Mingyu. Meskipun mereka sudah putus. Tapi dia juga gak sampai begitulah. Sudah cukup malam juga. Mending masuk dulu saja. Cepat lihat, itu Futian. Wah, becak 3 roda. Futian sampai miskin begini ya. Bukannya dia sudah menikah sama putri keluarga Ouyang. Lihat, tampan Fuda dari kelas kita sudah datang. Wah, cara masuknya benar-benar beda banget ya.
Ini benar-benar keren. Mingyu, kamu gak paham nih. Itu baru tingkat tertinggi gaya pamer. Aku tunggu dia ngomong apa. Wang Li, tolong katakan sesuatu untuk Tian. Jangan biarkan Luo Mingyu terus ganggu dia. Pak Wang, jangan khawatir berlebihan. Biarkan saja Liu Mingyu. Nanti siapa yang malu-maluin belum tentu. Pepatah bilang, anjing gak akan menghalangi jalan. Permisi, jangan ribut lagi. Fu Tian, ini aku Liu Mingyu. Oh, Mingyu ya, sudah lama gak ketemu. Senang bertemu lagi. Fu Tian, kamu kelihatan baik ya. Sudah punya mobil konvertible juga. Tidak, baru dapat sedikit untung. Makanya beli mobil konvertible ini. Tidur di dalamnya juga nyaman. Siapa yang bilang kamu jago bisnis? Fu Tian, beberapa tahun gak ketemu. Mukamu tambah tebal ya, beli becak tua juga dibanggakan. Oh iya Fu Tian, dengar-dengar kamu masuk keluarga Ouyang ya? Kayaknya jadi menantu hidupnya enak tuh. Kayaknya juga buka perusahaannya. Ya bukan perusahaan besar juga sih, hanya sebuah tempat pijat kecil. Beberapa hari lagi akan buka. Nanti pasti datang dukung, ya. Akan kuberitahu dengan baik-baik. Tempat pijat. Haha. Fu Tian, pekerjaan ini pas banget buat kamu. Siapa yang bisa menyangka? Fu Tian yang dulu jagoan di kampus beberapa tahun lalu. Sekarang malah buka tempat pijat untuk tunanetra. Hahaha. Tenang aja. Nanti pas kamu buka, pasti aku isi kartu kamu 500 yuan. Oke, waktunya hampir habis. Semua masuk saja. Fu Ting, kayaknya kamu belum kasih uang pernikahan, ya? Kamu kan sekarang kaya, pasti nggak boleh kurang angpau, dong. Tentu saja, uang tua ini, teman baikku bertahun-tahun, uang pernikahannya nggak kurang 1 sen pun. Lutian, bilang dong, berapa jumlahnya? Sebenarnya berapa sih? Kami teman lama minimal 600 yuan. Aku sendiri, cuma kasih 2000 yuan. Kamu harusnya kasih lebih banyak dari aku. Kan iya, kan? Ling Yu, kamu keterlaluan. Kita kan semua teman sekelas. Yang penting datang aja. Jumlah nggak masalah. Nggak perlu bikin suasana jadi canggung. Chen Wenyu, mataku kurang nyaman. Uang ini aku ganti ke dalam kantong. Wah, pakai kantong segala. Wah, berat juga ini. Bisa muat berapa? Sih, 100.000 apa? 100.000, loh. Waduh, kamu benar-benar bisa bawa banyak uang. Ini uang pasti palsu. Kamu cuma menantu laki-laki dari keluarga Ouyang. Menantu yang gak disayang. Gimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Liu Yu, Fu Tian itu saudaraku. Dia mau kasih berapapun terserah dia. Asli atau palsu, gak masalah. Liu Mingyu, kamu bilang uang ini palsu. Berani taruhan sama aku. Taruhan apa? Kalau uang ini asli, kamu juga harus kasih aku 100.000. Bagaimana? Kamu dan aku bukan orang bodoh. Kenapa aku harus taruhan sama kamu? Nggak masuk akal. Wang Li, kamu urus dia dulu beberapa hari ya. Aku pergi lihat tamu lain di luar. Tian, matamu nggak nyaman, mending jangan rekam dulu. Aku bilang, Gu Tian. Sekarang di kelas kita, siapa yang nggak tahu kamu hidup dari wanita? Kalau nggak ada Ouyang Lin, kamu mungkin nggak tahu harus minta-minta di mana sekarang. Kita kan teman lama. Perlu apa sih berpura-pura di depan kita? Iya nih Fukuda, kita semua sudah teman lama. Bahkan satu kamar dulu. Kalau ada kesulitan, bilang saja. Kami nggak akan menertawakanmu kok. Di depan kami, kamu nggak perlu pura-pura kaya. Gimana kalau aku usul? Lagian plester itu juga di sini. Mending kita semua nanti ke tempat pijat tunarungu dia aja. Aduh. Kalian jangan kebangetannya.
Fukuda itu bukan seperti yang kalian bayangkan. Dia cuma rendah hati saja. HMPH, rendah hati? Kalian pernah lihat dia kasih uang mahar 100.000? Naik kendaraan roda 3 juga rendah hati. Aku bilang Futen, uang 100.000 itu kamu pinjamkan. Lagian kamu kan dekat sama Pak Wang. Nanti setelah kamu antar teh, dia balikin lagi kan? HMPH, aku lihat kamu sendiri. Kayaknya nggak punya 100.000 deh. Hahaha. Katanya jadi menantu yang tinggal di rumah mertua itu susah. Lihat ayah seperti ini memang benar-benar susah ya. Pacarku kemarin di restoran barat. Ngebetulin Ouyang Lin sama pria asing. Bahkan berpegangan tangan, kelihatan akrab banget. Sekarang di internet ramai bilang Ouyang Lin mau cerai dari Futian. Kalau Futian sudah bercerai, dia nggak punya tempat lagi. Gutian, kamu beneran deh, udah kayak gitu. Masih sok jagoan di sini. Gimana kalau gini? Aku punya adik ipar, jadi manajer di restoran hotpot. Nanti aku kenalin kamu jadi pencuci piring gimana? Makan sama tempat tinggal sudah termasuk. Liu Mingyu, kamu keterlaluan banget. Apakah Fu yang seperti yang kamu bayangkan? Dia pakai perlu kamu carikan kerja. Loli, kamu gimana hari ini? Jangan-jangan lihat mantan pacar kamu. Jadi baper lagi ya? Nggak perlu kerja. Dari nada bicara Lili, Futian sebenarnya nggak kekurangan uang. Cuma dapat sedikit untung saja. Futian, aku tahu kok. Kamu mau pakai cara ini. Buktiin kalau kamu sama aku nggak ada bedanya. Tapi miskin ya tetap miskin. Kamu cuma pura-pura saja. Punya uang banyak buat apa juga. Tetap aja bakal kembali ke asalnya. Tahun ini teman lama di sini semua ngejek kamu. Ada yang mau disampaikan? Gimana kalau gini? Aku traktir kalian minum S1 NCH Pronunciation Call 1916 VC gimana? 4.000. Kamu gila ya? Satu botol 54 saja. Belum tentu dapat loh. Minuman itu sekali teguk saja bisa habiskan beberapa ribu. Kamu memang jago banget ngibul. Oke, ayah. Kalau kamu bisa bawa ke sini, aku siap potong kepalaku buat kamu jadikan bola mainan. Oke, aku ingat omonganmu, tunggu saja. Halo semuanya, aku Lin Sen, kurir VIP 089 dari Fei Hang Express. Siapa yang mengirim barang ini? Fei Hang Express. Bukankah kalian cuma melayani pelanggan dengan kekayaan miliaran? Kok bisa melayani orang miskin yang buta ini? Dia punya apa? Punya apa? Karena Tuan Fu punya isi dan karisma. Juga hati yang lapang. Tuan Fu, ini minuman yang Anda pesan. Baru saja diambil dari gudang anggur. Silakan dinikmati. Aku akan segera menghilang dari depanmu. Yunyun, sudah saatnya kamu menepati janji. Otakmu ini, aku juga nggak terima. Begini saja, kamu pukul saja pipimu sendiri 2 kali. Oke, Hu Chao, kamu memang kejam. Halo. Halo, Futian, bapakku di mana? Aduh, aku sudah telepon tapi nggak ada yang angkat. Ayah mertua barusan pergi. Ada apa kamu? Ada keributan di kantor. Sudahlah, ngomong sama orang sepertimu buat apa? Aku cari cara sendiri. Hehehe. Ouyang Lin, kamu bilang gimana nih masalahnya? Betul. Berarti perusahaan kalian memang bermasalah. Setelah aku pakai, muncul banyak bentol merah. Kalian benar-benar perusahaan sampah. Maaf ya, perusahaan kalian juga sering nipu di media sosial. Semua sampah, hanya merugikan rakyat kecil.
Kamu mau ganti rugi atau tidak? Kalau enggak, aku hancurkan perusahaan kalian. Semua, berhenti sekarang juga. Dengarkan aku semua. Soal kejadian hari ini, perusahaan Hualin pasti akan menyelidiki tuntas. Memberi kalian penjelasan yang sempurna. Kalau alergi karena pakai bra, kami akan bertanggung jawab sampai akhir. Jadi, setiap orang ambil dulu 50.000. Bawa apa buat keluarga? Pergi dulu ke rumah sakit berobat. Oke, ambil dulu 50.000. Aku lihat kamu orang yang mengerti. Aku percaya kamu kali ini. Tuan ini memang dermawan. Punya suami kayak gini memang beruntung banget. Kenapa nggak dari dulu saja urus seperti ini? Aku sudah bawa uangnya. Ada di mobil. Tunggu sebentar. Kalian ikut aku ke mobil ambil uangnya. Kalian tunggu sebentar. Soal siapa yang benar siapa yang salah belum tentu juga. Kalian biarkan saja perusahaan Hualin yang rugi. Keputusan ini apa nggak terlalu gegabah? Siapa sih? Buta kok ikut campur urusan orang? Haha, benar aku ini buta. Tapi aku punya identitas lain. Aku suami dari Ouyang Ling, pemilik perusahaan ini. Namaku Fu Tian. Fu Tian, kamu ini sampah. Kamu datang ke sini buat apa sih? Kamu lagi mau bikin keributan lagi ya? Iya, Fu Tian. Ling Ling mau cerai sama kamu. Kamu si buta ini datang bikin rusuh buat apa sih? Oh, gara-gara kamu merasa uang pisah 200.000 kemarin kurang. Makanya mau numpang kesempatan ini buat nambah uangnya. Katakan saja, kamu mau nambah berapa? Aku kasih tambah. Kamu ini si buta nggak tahu diri banget ya? Iya, siapa sih yang nggak tahu dia ini cuma menantu yang numpang di keluarga Ouyang. Tahun-tahun itu di keluarga Ouyang makan enak minum enak. Mau cerai masih minta uang pisah puluhan ribu. Sudah seharusnya bersyukurlah. Ini benar-benar si buta yang tamak ya. Makanya Tuhan bikin dia buta. Ah, Su Tian. Kamu si buta yang miskin dan bodoh ini. Apa kamu punya hak jadi saudaraku? Hari ini, aku bakal buat kamu sadar betapa bodohnya kamu. Betapa cupunya kamu. Sudah selesai semua maki-makian. Kalau sudah selesai, giliran aku ngomong dong. Kamu ngomonglah. Kamu cuma suami sampahnya Ouyang Lin. Apa kamu punya hak buat bicara? Istrimu juga hampir bukan milikmu lagi. Kamu masih berani ngomong apa-apa. Jangan-jangan kamu mau bantu istrimu ganti rugi ke aku. Maaf. Aku nggak pernah bilang mau ganti rugi. Kalau nggak ganti rugi, mau ngomong apa lagi? Kalau nggak mau ganti rugi, mending pergi sana. Kurasa kalian belum paham maksudku. Sampai hasilnya keluar, baik aku maupun perusahaan Hualin tidak akan ganti rugi. Tidak akan mengganti 1 sen pun. Hasil apa? Masih mau hasil apa lagi? Keluargaku sudah alergi semua. Kamu masih mau hasil apa lagi? Jangan-jangan kamu mau ngeles lagi. Laporkan ke polisi, tangkap mereka. Tunggu, selama 2 tahun kamu di rumahku. Kamu tiap hari makan minum pakai barangku. Kamu nggak usah ngapain. Soalnya kamu emang nggak bisa ngapain. Hari ini kamu nggak cuma nggak tahu terima kasih. Kamu malah datang bikin keributan di sini. Ya, menikah sama kamu. Aku mending nikah sama anjing aja deh. Liu Liu, aku mohon, jangan bilang begitu. Nanti kalau suatu saat kamu sadar kamu salah paham padaku, aku akan sangat sedih. Tenang saja. Sepanjang hidupku, aku tidak akan pernah sedih karena kamu. Ling Ling, jangan samakan dirimu dengan orang yang tidak berguna seperti itu. Orang yang tidak berguna seperti itu cuma bikin masalah, nggak pernah berhasil apa-apa. Itu kamu. Kalian tadi bilang mau lapor polisi, kan? Gimana kalau gini saja? Aku yang laporin kalian. Nanti kalau polisi datang, siapa yang mereka tangkap coba? Mana mungkin mereka tangkap kita? Kamu buta apa lucu-lucuan? Lucu-lucuan. Kalian harus pikir matang-matang. Menurut hukum pidana di negara kita, kalau disuruh orang buat fitnah, menuduh palsu, memeras harta perusahaan, itu bisa kena hukuman penjara. Kalian cuma dipakai alat buat uang beberapa lembar, terus akhirnya kena tangkap. Layak nggak sih? Omong-omong, aku baru dengar kalian minta 10 juta langsung. Bukannya itu pemerasan. Kamu mau takutin siapa sih? Aku ini mau takutin kalian. Coba dulu baru tahu.
Dan aduh, sudahlah. Kita nggak usah ribut sama si buta ini. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Biar nggak dibilang kita ngebully orang di Fabel. Tapi, orang yang janjiin bayaran ke kita, jangan sampai kurang sepeser pun. Bayaran apa sih? Mestinya itu biaya pengobatan, iya kan? Ini buat kamu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini, Fukuda. Dan juga aku benar-benar minta maaf, Futiang, meskipun kamu sudah berani menyelamatkan kami hari ini, tapi aku harus bilang padamu, orang yang aku cintai selalu Sengting. Aku dulu bareng kamu cuma karena kesal. Aku jadikan kamu cadangan. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu ini nggak adil buat kamu. Sekarang semua kebenaran sudah kamu tahu. Aku juga nggak mau terus nyakitin kamu. Jadi, kita cerai saja ya. Liang-liang. Aku benar-benar suka kamu. Tapi selama kamu bahagia, aku rela melepas kamu. Gimana, bisa? Besok kita urus pernikahannya di kantor catatan sipil. Fukuda. 2 tahun ini aku merepotkan kamu. Gini saja. Aku dan Zengting akan bicara lagi. Kami kasih kamu 100.000 sebagai kompensasi. Kamu setuju? Kalau uang bisa membeli cinta, aku kasih kamu 1 miliar. Fukuda, kenapa kamu nggak pakai baju? Dasar kamu penyimpang. Ah, Xiao Yuer, aku lagi mandi, kalian nggak ketuk pintu langsung masuk aja. Aku mau ke kamar mandi. Futian, kamu ternyata bukan buta, ya? Siri, kalau aku bilang aku buta, kamu percaya nggak? Aku percaya kamu, dasar kepala batu. Kamu malah pura-pura buta. Selama ini di rumahku cuma pengen makan gratis. Ya, kamu nggak cuma pura-pura buta, malah juga manfaatin aku. Kamu itu penyimpang. Kamu itu peleceh. Kamu tahu nggak? Aku bakal lapor polisi. Aku bakal bilang ke kakakku. Kalau bisa, aku benar-benar berharap aku cuma pura-pura buta. Kalau aku nggak buta, aku nggak akan keluar dari universitas. Apalagi masuk jadi menantu keluarga Ouyang kalian. Jadi kamu harus jelaskan ke aku. Sebenarnya matamu gimana sih? Ah, Xiao Yu, mataku. Baru beberapa hari yang lalu pulih. Aku selalu pengen cari kesempatan buat bilang ke kakakmu. Tapi aku memang gak pernah dapat kesempatan. Lihat, kakakmu sekarang masih ngotot mau cerai sama aku. Aku bener-bener gak sempat bilang. Futian, kamu harus jujur sama aku. Waktu kamu pijetin aku, matamu baik-baik aja, kan? Memang mataku waktu itu sudah membaik. Tapi aku rabun. Dan minusnya tinggi. Aku gak bisa melihat apa-apa dengan jelas. Kamu, Futian. Kamu manfaatin aku. Kamu harus bantu aku satu hal. Kalau kamu janji sama aku akan sementara tutupin ini dan gak bilang ke kakakku. Katakan saja, aku setuju sama kamu. Aku mau kamu jadi pacar aku. Yang palsu, gitu. Halo, selamat siang. Apakah ini Tuan Gu? Bukan. Saya Hong Mei, General Manager dari Fei Hang Express. Sebagai pengganti atas kesalahan staf kami beberapa hari lalu. Mulai sekarang saya pribadi yang akan melayani Tuan Gu. Mulai sekarang, saya adalah customer service VIP khusus untuk Anda di Fei Hang Express. Layanan 24 jam khusus untuk Anda. Kirim alamatnya ya. Halo, Tuan Hu. Saya Hu Mei. Kamu. Halo, saya Futen. Baik, sini, silakan dulu.
Tuan Manager Hu, Customer Service VIP berlian kuning dari Fei Hang Express. Bisa masak semua jenis daging. Ya, Tuan Huo, sebagai Customer Service khusus Anda, asalkan tidak melanggar hukum dan peraturan. Sebagai prasyaratnya, aku akan sebisa mungkin memenuhi semua kebutuhanmu. Oh, kalau begitu aku ada permintaan yang agak aneh. Sejujurnya aku sudah pria yang sudah menikah. Sebenarnya aku tidak seharusnya berkata seperti ini. Aku dan istriku akan segera bercerai. Jadi aku ingin, setelah besok dapat surat cerai. Aku berharap kamu bisa pura-pura jadi pacarku. Hei, jangan berpikir macam-macam ya. Aku cuma mau dia tahu saja, seburuk apa seleranya sebenarnya. Permintaan Pak Fu bisa aku setujui. Tentu saja dengan syarat kamu sesuai kesepakatan. Jangan sentuh aku sembarangan. Hei, Manager Hu, tenang saja. Aku ini orang yang menepati kata. Oh iya, tentang ini. Bisa nggak kita ubah jadi sekarang saja? Kamu langsung pura-pura jadi pacarku sekarang juga. Kita langsung ketemu dia sekarang. Baik, bisa. Pak Fu, istrimu memang punya selera yang buruk. Sampai-sampai suka sama orang sebusuk Lin Zenting. Aku bilang kan, Lin Zenting itu nggak sebanding sama aku. Kamu lihat deh gaya aku. Aku ganteng banget. Yang paling penting, aku juga sayang sama istri. Pak, Anda ternyata bukan orang yang buta. Kehidupan kalian orang kaya. Aku benar-benar nggak ngerti. Meski cuma coba-coba hidup, bukan begitu caranya kan? Low profile dong. Ling Ling, bagaimana kalau besok malam? Aku traktir Om Ouyang dan Xia Yue makan malam. Soalnya Futian si orang buta itu sudah setuju cerai sama kamu. Jadi nanti, kita bisa resmi pacaran dong. Kalau makan malam kayak gitu, mending gak usah deh. Besok pagi baru cerai. Malamnya sudah makan-makan. Kayak lagi merayakan sesuatu aja. Kalau sampai ada yang tahu, bisa-bisa jadi bahan tertawaan kita nanti. Aku di sini, siapa berani tertawain kita? Seluruh Kabupaten Zi, tidak ada yang merasa Futian si orang buta itu pantas buat kamu. Apalagi aku memang mau Futian tahu kalau kamu milikku. Sudahlah, Zengting. 2 tahun terakhir ini Futian juga baik sama aku kok. Aku dan dia juga sudah berpisah dengan baik-baik. Nggak perlu bikin hubungan kita jadi canggung begini, kan? Sudahlah. Apa-apaan, Ouyang Ling, jangan sok suci dan polos di sini. Kamu suka sama orang buta itu ya? Kamu harus tahu, orang yang kamu suka itu aku, bukan orang buta itu. Kenapa kamu bisa bersama dengan orang buta itu? Dia punya alasan apa? Oh, Pak Lin, ini sepertinya bukan urusanmu, kan? Apa karena dulu sudah capek-capek mengejarku tapi gagal? Sekarang ganti selera. Astaga. Lagi pula kamu kan sudah mau cerai sama istrimu. Malam ini mending nginap di rumah aku saja. Istrimu itu kurang peka banget sih. Kalau tiba-tiba dia berubah pikiran malam ini, terus nggak jadi cerai, gimana dong? Sudahlah, adik kecil, semua aku ikuti kata kamu. Lagi pula istriku aja nggak ngizinin aku tidur di sampingnya. Beda banget sama kamu yang lembut, cantik, dan seksi. Apalagi kamu juga pengertian. Pak Manager Hu, kita sudah selesai mainnya. Enggak usah terlalu akrab begitu. Astaga, terus kita sekarang mau kemana? Jengting, kamu ngajak aku kemari buat apa? Ling Ling, jangan pura-pura misterius sama aku. Kalau Futian si orang buta itu, kalian mau cerai karena dia. Berarti sekarang kamu sudah jadi milikku, kan? Kalau sudah jadi milikku. Lin Zenting, kamu ngapain? Lepaskan aku. Di sini cuma ada kita berdua. Setelah bertahun-tahun sama Futian, pasti juga nggak bisa memenuhi kamu, kan? Apa sih? Pergi sana, jangan sentuh aku. Lin Zenting, aku benar-benar salah menilai kamu. Kamu ini sampah. Menurutku,
Mending sama Futian saja deh. Astaga, kamu malah sempat nunjukin apa. Teknikku juga jago banget. Loh, Futian, kamu masih punya malu nggak sih? Kamu yang sudah menikah, malah main-main sama yang belum menikah. Ini zaman apa sih? Lin Senting, Pak Lin. Pak Lin, Anda ini kayak cermin, ya, cuma buat ngaca orang lain, bukan ngaca diri sendiri. Kamu tanya kenapa aku sama wanita lain. Kenapa nggak tanya dirimu sendiri? Kenapa kamu main sama istri orang? Kalau aku nggak main sama istrimu, aku bisa sama wanita lain. Orang lain ngomong aku juga nggak masalah. Tapi kamu malah bikin aku jadi bahan gosip. Kamu malah balik nyalahin aku. Orang bisa nggak punya malu sampai segitunya. Salut, salut. Kamu ajarin aku dong. Kekuatan kayak gitu kamu pelajarin di mana? Kamu, Ling Ling, ayo kita pergi. Ling Ling, kamu juga di sini. Ling Ling. Kamu harus bahagia. Kamu harus terus bahagia. Ouyang Ling. Dasar bajingan kamu. Kamu buat aku berkorban sebanyak ini. Sekarang kamu malah bela 3 suamimu itu. Di tempat ini, sekarang kamu gak bisa berbuat apa-apa. Apa yang aku bilangnya itu yang berlaku. Lin Zenting, kamu kasih obat di minumanku. Selama bertahun-tahun ini, aku benar-benar salah menilai kamu. Kamu benar-benar sampah manusia. Aku memang sampah manusia. Hari ini aku akan buat kamu tahu. Sampah manusia seperti ini bikin kamu nyaman bagaimana? Tolong. Tolong. Futian, kamu kebangetan banget ya. Kamu bawa wanita lain bukan ke hotel. Malah ganggu urusanku yang enak-enak. Cepat sana pergi dari sini. Lin Zanting. Orang yang pukul wanita, maju sini. Harus bayar harganya. Sakit. Kamu mending lepaskan aku. Kalau enggak, aku bunuh kamu. Sekarang kamu enggak panggil aku kakek. Aku masih mau sakit-sakit kayak gini. Kamu kakek aku, cukupkan. Urusan kakek sudah selesai. Sekarang aku hitung-hitung. Kamu pukul istri aku kan? Aku orang kota. Kamu pukul dia berapa kali? Aku balas 10 kali lipat. Bagaimana? Futian, jangan keterlaluannya. Kamu pasti bakal menyesal. Kasih aku 20 kali lipat. Jangan pukul lagi, Futian. Kamu benar-benar buta ya? Hong Mei, tunggu aku ya. Cepat atau lambat kamu akan jadi wanita aku. Kalau ngomong-ngomong, setelah mataku sembuh, kayaknya ini pertama kalinya, aku pakai tenaga spiritual untuk pijat Ling Ling. Lutian, kamu ngapain? Kamu nakal. Aku baru aja selamatin kamu. Wah, gitu ya? Serius banget. Tuan muda, aku sudah mengurus berkas warisan Anda. Krisis keluarga Fu juga sudah sementara teratasi.
Sekarang keluarga Fu banyak yang ngawasin aku. Jadi, Tuan Muda, mungkin aku harus tunda datang ke cabang beberapa hari. Selain itu, Tuan Muda baru saja mewarisi keluarga Fu. Kalau terlalu banyak orang tahu tentangmu, bisa merugikanmu. Baiklah, kapan kamu ada waktu, langsung saja datang. Oh iya, aku sampai sekarang belum tahu namamu. Saudara, bagaimana aku harus memanggilmu? Maaf, Tuan Muda. Aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Fenteng. Sejak kakek buyutku, aku adalah kepala pelayan keluarga Gu. Tuan Muda, panggil saja aku Xiao Fen. Gutian, masuk sebentar. Saya datang. Kantong ini susah dibuka. Tolong bantu aku. Di mana posisinya? Fudian. Aku harus minta maaf padamu. Maafkan aku. Aku bahkan hampir selingkuh dalam pernikahan karena Lin Santing yang brengsek itu. Hampir saja aku berkhianat saat menikah. Hampir melakukan hal yang menyakitimu. Katakan, bagaimana aku bisa menebusnya? Aku tidak pernah mengharapkan kamu menebusku. Sebenarnya aku cukup berterima kasih pada tempat berteduh ini selama 2 tahun terakhir. Meskipun kita tidak bisa lagi menjadi suami istri, kalau suatu saat kamu menghadapi kesulitan besar, aku pasti akan membantu sebisaku. Futian, hari ini nenekku ulang tahun. Dia sudah menunggu di kantor ayahku. Dia secara khusus ingin bertemu calon menantunya. Wah, pandai sekali dia memilih. Kamu terlalu berharap tinggi. Itu Lin Zenting bajingan yang merebut perhatianmu. Ajak kakakku ikut saja. Apa sih orang buta bodoh itu mau ke sini? Bukan aku yang suruh dia datang. Bu, hari ini hari ulang tahunmu. Jangan pikirkan hal yang membuatmu sedih. Apalagi Ling Ling dan mereka juga sudah tahu kesalahan mereka. Dia datang hari ini untuk meminta maaf padamu. HMPH, aku ingin senang juga sih. Tapi kamu bikin aku gimana bisa senang? Aku sudah tua begini. Sepenuh hati demi masa depan keluarga Ouyang kita. Tapi kamu, anak perempuan yang bikin repot ini, malah mau ninggalin keluarga Lin. Tuan Muda, katakan apa sebenarnya niatmu? Apa kamu mau membuat keluarga Ouyang bangkrut? Sayang, aku datang. Aku terlambat. Hari ini kan, hari ulang tahunmu. Hadiah kecil. Semoga berkenan. Jenting, tanganmu kenapa? Gak apa-apa, digigit anjing. Vas bunga ini jangan-jangan barang antik ya? Wah, nenek, mata nenek tajam banget. Ini memang vas antik. Ini dari masa pemerintahan Yongzheng, dengan hiasan emas dan enamel warna-warni 8 CCJ. Barang ini susah dicari. Aku sampai mencarinya kemana-mana lewat orang. Nenek, jangan sampai tidak suka ya. Zhang Ting, kalau ini benar-benar barang istana resmi, vas ini pasti harganya nggak murah. Ini harganya berapa sih? Cuma sekitar 800.000 lebih. Tapi selama nenek senang, berapapun harganya, saya rela. Kenapa vas ini palsu? Fukuda, kamu sekarang malah menuduh saya. Semakin gak mikir deh kamu. Kamu bisa lihat dia seperti apa. Asal ngomong saja, bilang palsu. Kamu bisa lihat kan? Kamu kira semua orang sama bodohnya seperti kamu? Semua butakah? Kamu ngapain sih? Kamu nggak ngerti apa-apa. Nenek, ini 100% palsu. Halo, Manager Hu. Segera atur ahli barang antik yang paham. Sekarang kirim mobil ke kantor ayah mertua saya. Bagus, Futian. Kamu masih mau buat aku malu di depan orang. Cepat pergi dari sini. Vas saya yang menentukan keasliannya.
Saya bilang ini asli. Ya, ini asli. Nenek, saya berani menyapa Anda dengan berani. Kalau vas ini benar-benar asli, saya akan segera cerai dari Lian Zhen dan memberikan 1 juta sebagai ganti rugi kepada Anda. Kalau palsu, saya tidak mau apa-apa. Saya cuma ingin membuktikan ada orang yang pura-pura baik. Kamu si miskin buta, dari mana punya 1 juta? Itu nggak perlu kamu urus. Kalau nanti saya kalah, pasti ada yang langsung taruh 1 juta di depan kamu. Baik, karena kamu sudah bilang begitu. Saya sebagai orang yang lebih tua juga nggak enak nolak. Ya sudah sesuai kata kamu. Tunggu orang yang akan menilai. Futian, kamu gila ya? Kamu tuh mulut besar nggak mikir dulu. Sekarang kamu dapat uang pribadi dari mana? Ling Ling, kan belum dinilai. Asli atau nggak belum jelas. Guting, kamu si buta tahu siapa? Biarkan saya yang cari ya. Teman saya nih, rumahnya di bawah sini. Dia paham banget soal barang antik. Oke, Zeng Ting, cepat panggil dia ke sini. Baik, Nenek, tunggu ya. Nenek, ada orang nih. Saya bawa dia, biar dia tinggal di sini. Orang tua, ini bisa dibilang dapat harta karun. Vas Bafang Yuhu Chun ini. Harga konservatif pasti di atas 1 juta. Kalau disimpan 2 tahun lagi, harganya bisa naik berkali-kali lipat. Zeng Ting, barang berharga seperti ini kamu kasih begitu saja ke saya. Terlalu banyak kamu mengeluarkan uang, sungguh terima kasih. Ah, Nenek, tidak usah mahal-mahal. Yang penting Anda senang. Apalagi saya sudah membuat Anda untung 1 juta lebih. Kan, Fukuda? Baru tadi kamu bilang, kalau kamu kalah, langsung cerai sama Ling Ling, dan kasih 1 juta lebih buat Nenek. Kamu nggak bakal nyesel, kan? Tentu saja aku nggak bakal nyesel. Tapi Lin Zhengtian, orang yang kamu bawa sepertinya nggak punya kualifikasi buat menilai. Maksudmu apa? Kamu mau ngeles ya? Kamu tahu siapa ayahnya dia? Ayahnya dia adalah ketua asosiasi barang antik di Zixian, pemilik toko harta karun. Orang yang sejak kecil dibesarkan di antara barang antik. Kamu mungkin bisa menipu orang lain, tapi nggak akan bisa menipu dia. Ternyata ini anak dari Bos Wen. Memang muda dan berbakat. Anda terlalu memuji. Anak Bos Mei nggak mungkin salah mengenali bibinya. Kalau nggak, kamu minta maaf sama Zeng Ting atas kejadian tadi. Akui kesalahanmu. Soal tadi kita anggap selesai. Zeng Ting juga orang yang lapang dada. Dia nggak bakal mempermasalahkan ini. Bos Hu. Tuan Gu, ini dia Bos Hu. Teman Bos Hu ini memberi vas bunga untuk orang tua saya. Tolong periksa keasliannya. Ini vas bunga yang dimaksud. Nona ini, boleh saya pinjam vas bunga ini untuk dilihat? Baiklah. Hang. Segel ini bukan segel dari sang maestro Rong Yu. Kan sudah saya bilang, ini jelas segel asli. Walaupun segel maestro Wulong Yu, tapi jelas palsu. Baik dari segi kerajinan maupun warna. Sama sekali tidak mirip dengan karya maestro. Benar-benar beda total. Jadi dari segel ini bisa dikatakan, ini jelas barang palsu. Pak Tua, omongannya harus bertanggung jawab dong. Renlin bilang kalau itu asli loh. Renlin, ayahnya, dia ketua asosiasi barang antik Zixian, pemilik toko harta karun. Kamu bisa samain sama ayahnya. Kok saya nggak pernah dengar, ada tokoh sehebat kamu di dunia barang antik. Jangan-jangan kamu cuma penipu yang tiba-tiba muncul dari mana gitu ya? Kamu, Fukuda, kamu ini benar-benar laki-laki atau bukan? Tahu diri kalah, cari penipu buat dibawa-bawa. Lin Zhengtian, jangan asal ngomong. Bos Hu bukan orang yang bisa kamu jelek-jelekin seenaknya. Kalau kamu meragukan identitas Bos Hu, ya sudah, tunggu saja. Halo, apakah ini Bos Wen? Saya Hu Mei. Saya sedang bersama Tuan Hu Tua, dan juga putra kesayangan Anda. Saya perlu merepotkan Anda untuk datang sebentar. Ada beberapa hal yang harus kita jelaskan secara terbuka, tepat di dekat rumah Anda.
di kantor Ouyang Ming. Harus cepat. Kalau kamu memang putra Tuan Wen, pasti pernah dengar nama besar Tuan Hu, kan? Tentu saja saya sudah dengar nama besar Tuan Hu. Di seluruh negeri, dia adalah ahli nomor 1 di dunia barang antik. Tapi bagaimana mungkin dia muncul di Zixian? Bahkan di Zixian, bukan sembarang orang bisa mengundangnya. Jadi, pasti dia cuma cari-cari kakek tua buat nipu orang. Dasar bajingan, tutup mulut, memalukan banget. Dan Tuan Hu tidak menyangka kamu sudah kembali. Kok nggak kasih kabar dulu? Dulu aku banyak dapat petunjuk dari kamu. Aku sangat terbantu. Gangzi. Kalau kamu sudah banyak belajar, kamu harus terus ajari juga putramu. MP licik ini jejaknya jelas banget. Tapi putramu malah ngotot bilang itu asli. Dalam hal menilai barang antik, kualitas dan kepribadianmu sangat jauh berbeda dari dia. Vas ini sekali lihat langsung ketahuan palsu. Bahkan di antara barang palsu termasuk yang kualitas rendah. Alin, kamu tega bohong bilang itu asli. Siapa yang menyuruh kamu? Cepat minta maaf pada Tuan Hu. Tuan Hu, maafkan saya. Saya memang tidak tahu kualitas aslinya. Tuan Hu, mumpung ketemu hari ini, sebaiknya kita segera adakan jamuan makan buat Anda dan anak saya. Pak Wu, ayo mampir sebentar. Baiklah, kami pamit dulu ya. Sampai jumpa. Hati-hati ya. Sampai jumpa. Saya juga tidak tahu. Ternyata vas itu palsu. Saya juga tidak paham soal ini. Tentang barang antik, saya yakin kita sudah kena tipu. Nenek, besok siang, saya akan kasih nenek barang yang lebih bagus. Futian, kamu sudah siapkan apa untuk nenek? Hari ini, waktu lewat toko perhiasan, saya bawa hadiah kecil untuk nenek. Nggak seberapa, hanya tanda kasih. Bu, ini gelang giok jenis kaca bening yang aman. Kemurniannya minimal harganya 3 juta. Soal yang lain saya nggak berani bilang, tapi giok ini nggak ada yang bisa menipu. Lihat warnanya, bening dan halus. Langsung tahu bahan asli dari Myanmar. Futian, kamu tahu dari mana aku suka giok? Masih gelang Ping An juga. Kamu benar-benar repot ya. Baiklah, urusan kamu dan Ling Ling aku tidak ikut campur. Aku tiba-tiba ingat ada urusan. Aku pergi dulu ya. Zitian, aku benar-benar nggak nyangka. Kamu punya bakat jadi pemboros juga ya. Katanya dari mana sih uang rahasia ini? Tuan Fu, tempat pijat Anda sudah siap. Kurang lebih 3 hari lagi bisa buka. Oke, Pak Zhang. Kalau begitu, atur saja. Kita buka 3 hari lagi. Halo Pak Fu, saya Hu Mei. Ada kiriman transkripsi untuk Anda. Apakah Anda bisa datang sekarang untuk tanda tangan? Wolf. Oke, nanti aku tunggu. Pak Gu, tolong lihat ini. Kacamata hitammu juga nggak perlu dipakai lagi, kan? Oh, baik. Hahaha. Benar-benar nggak nyangka, keluarga Fu ternyata sehebat ini. Perusahaan induk mereka saja ratusan. Dan semuanya terkenal. Bahkan punya banyak aset hotel mewah, kapal pesiar, pulau, properti, dan gedung komersial. Benar-benar kelas 1. Selamat ya, Pak Fu. Tapi kenapa tidak pernah ada banyak info di saluran publik? Kekuatan keluarga Fu dan bahayanya berjalan beriringan. Di dunia ini, tidak pernah ada sesuatu yang gratis. Xiao Tian, kenapa kamu pulang terlambat sekali? Kesini dulu,
yuk. Cepat dong. Ayo cepat. Minum sama siapa? Bau alkohol semua badan. Kamu tahu nggak di dunia ini betapa sulitnya bisnis? Hari ini demi pesanan 300.000. Klien itu membuat aku minum 1 botol anggur merah. Gimana? Aku cukup kuat minum, kan? Pijat kaki aku, dong. Mom, pinggang aku juga sakit. Jep. Aku bosan banget. Aduh, hari ini aku nggak enak badan banget. Minum sama siapa tadi? Tapi, makasih ya. Aku bantu kamu tidur lagi di tempat tidur. Tian, kamu buta ya? Kamu bukan bodoh, kan, Hong? Sudahlah, urusan besok, kita bicarakan besok saja. Halo, ini aku. Apa? Pak Wang sudah datang. Baik. Kamu suruh dia istirahat dulu ya. Dia mau aku temani makan siang. Oke. Baik, aku mengerti. Dasar bajingan Fu Tian. Tuan Fu, boleh saya bertanya sesuatu dengan berani? Tanya saja. Dengan status Anda seperti ini, mengapa Anda mau menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua? Ceritanya panjang. Singkatnya, aku ingin merasakan hidup yang berbeda, pengalaman baru. Kamu percaya, aku percaya atau tidak itu nggak penting. Yang penting, Tuan Fu punya pencapaian yang luar biasa melebihi manusia biasa. Benar-benar membuat kagum. Aku sangat menyukaimu. Tolong. Pak Wang, jangan begitu. Aku sudah punya suami. Aku nggak mau terima proyek ini. Tidak mau terima. Ouyang Ling, akhirnya kamu jatuh ke tanganku hari ini. Kamu pikir aku akan begitu saja bantu kamu keluar? Aku nggak terima. Hahaha, aku juga licik. Kamu buat aku pusing dan bingung. Dengar ya. Asal kamu penuhi aku hari ini, pesanan perusahaan kalian ke depan. Aku yang tangani semua. Wang Lu, kalau kamu terus begitu, aku akan panggil orang. Panggil saja. Hahaha. Aku kasih tahu ya. Lu pribadi ini kedap suara banget. Ayo, belajar sama aku. Teriak. Lihat ada yang datang nolongin kamu nggak? Hahaha. Kamu teriak minta tolong. Tolong. Hei, kamu berani pukul wanita orang, siapa kamu? Aku. Berani ganggu wanita aku. Aku hantam kamu sampai mati. Kamu siapa? Bilang sama aku siapa kamu. Besok aku cari orang buat habisin kamu. Aku siapa? Kamu bisa lihat kan? Kamu bohong padaku, padahal kamu tahu. Aku paling benci orang yang bohongin aku. Ling. Jangan kira masalah ini selesai begitu saja antara kita.
Aku kasih tahu. Aku harus cerai sama kamu, si pembohong. Nanti lusa aku bilang terus terang. Kamu sudah menipu putriku, Ling Ling. Sudah menipu keluarga Ouyang kita selama 2 tahun. Kamu berencana bagaimana mengganti kerugian ini. Soal matanya itu, saya benar-benar tidak bilang apa-apa. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya langsung ke rumah sakit. Saya juga baru sembuh belakangan ini. Sebenarnya awalnya saya sendiri juga nggak yakin ini benar. Dan saya memang ingin mencari waktu yang tepat. Waktu yang pas untuk memberitahu kamu semua ini. Gimana kalau gini saja? Kalian bilang 2 miliar. 2 miliar itu kamu mau nakut-nakutin saya. Kamu pikir saya nggak bisa keluarkan uang segitu? Kalau kamu bisa keluarkan 2 miliar itu, tentu yang terbaik. Apa kamu pikir? Waktu 2 tahun Ouyang Ling saya itu nggak sebanding dengan 2 miliar. Sepadan. Kalau menurut saya sekarang sih, kamu sama sekali nggak sepadan. Tapi kamu malah ngotot mau ngejual diri kamu kayak barang. Pasang harga. Saya penuhi keinginan kamu. Saya kasih kamu. Oke deh, Fukuda. Ini kamu yang bilang, ya, jangan sampai nyesel belakangan. Saya buatkan surat utang untuk kalian. 2 miliar akan saya transfer dalam 3 hari. Kalian bagaimana? Ini surat cerai. Cepat tanda tangan, semuanya sudah jelas di sini. Selama 2 tahun menikah dengan Ling Ling, harta dia tetap milik dia sendiri. Tentu saja, demi keadilan. Harta kamu juga tetap milik kamu sendiri. Cepat tanda tangan. Setelah tanda tangan, cepat keluar dari keluarga Ouyang kami. Wang Xiaoling, saya harap suatu hari nanti kamu tidak menyesal karena emosi sesaat sekarang ini. Sepanjang hidup saya, orang yang paling saya benci adalah penipu yang mempermainkan perasaan. Saya mana mungkin menyesal. Sekarang sejauh apapun kamu, saya suruh kamu pergi sejauh itu. Jangan biarkan saya lihat kamu lagi. Pergi. Hai semua, hari ini merupakan hari besar pembukaan pijat tangan dewa kami. Mari saya perkenalkan dengan hormat. Ini adalah manajer penjualan kami, Hu Mei. Dan ini kepala keuangan kami, Feng Cheng. Adapun saya adalah bos sekaligus terapis utama di sini, Fu Tian. Wu Tian, matamu kan gak buta, ya? Saya pijat sendiri dengan baik kok. Tapi pijat buta-butaan itu, kalau kamu gak buta, gimana bisa pijat? Bukannya kamu bohong. Siapa bilang kita ini pijat buta? Lihat jelas ya. Tangan dewa. Slogan kami adalah 1 kali pijat, 100 kali sembuh. Beda dari yang lain. Kami hadir untuk melayani kesehatan manusia secara menyeluruh. Fukuda, mimpi siang bolong kamu itu. Cuma toko pijat kecil, kamu malah mau ke langit ya? Kalau ini memang tempat pijat kamu, pijat aku dong. Baik, Pak Lin, silakan ke sini. Ini daftar harga kami. Silakan lihat. Pijat seluruh badan 1 jam 36.888. Pijat seluruh badan setengah jam 19.999. Pijat kepala 15 menit 8.888. Terapi meridian seluruh badan 50.000. Layanan khusus pribadi 100.000. Iya, halo, aku mau ke Fudian. Ini bukan salon pijat. Ya, ini jelas buka bank. Langsung merampok uang. Ya, kok ngomongnya kayak gitu? Mau pijat ya pijat aja. Gak sanggup ya minggir. Kami gak rela ngelayani kamu juga. Tunggu aja ya. Aku bakal laporin kalian ke dinas harga. Sekalipun ekonomi pasar, kalian gak boleh asal tentuin harga sembarangan di sini. Lihat itu. Ngadepin orang kayak gini ya harus dikasih pelajaran. Daftar harga ini harus diturunkan. Kami bagi yang benar-benar kesulitan. Bebas biaya semua.
Enak banget. Hari ini menyenangkan banget, bos. Masih ada yang lebih enak lagi. Apa tuh? Kamu sekarang gak punya tempat tinggal, kan? Iya. Kalau mau, pindah aja ke sini, tinggal sama aku di bawah selimut. Dijamin nyaman. Aku masak juga enak banget. Aku gak mau lagi jadi menantu masuk rumah orang. Kamu mau jadi, aku malah gak mau. Halo, Pak. Kayaknya pernah ketemu di mana ya? Bapak cari bos kami. Ya, silakan buat janji online dulu. Dia lagi sibuk sekarang. Tahu saya siapa? Saya nenek dari istri bos kalian. Wah, makin gak enak nih. Bos bilang, keluarga dekat pun harus buat janji. Apalagi mantan istri yang sudah tanda tangan surat cerai. Kamu emang pintar ngomong. Surat perjanjian sudah ditandatangani, tapi surat cerainya belum diambil. Kok bisa jadi mantan istri? Kamu ini siapa sih? Cuma anak buahnya Fudian doang. Terus kamu apaan? Ribut apaan sih? Nenek, duduk di sini dulu. Futian, kita, Ling, kamu nipu kami berat banget. Surat cerai ini harus dibuat ulang. Ribut apa sih? Bukannya kamu yang suruh kami tanda tangan. Futian, aku tanya kamu, kemarin buka usaha dapat uang berapa? Cuma dapat 3 pesanan aja. Yang pertama 400.000, yang kedua 1,28 juta, yang ketiga 1,88 juta, tambah satu lagi kurang dari 4 juta. Futian, kemampuan kamu cari uang memang hebat, tapi kamu malah ngumpetin dan menyembunyikan. Surat cerai kamu sama Lin harus direvisi lagi. Itu karena kalian sama sekali nggak anggap aku ada. Sekarang malah nyalahin aku nyembunyin ini itu. Katakan deh, aku harus tambahin apa? Kamu sama Lin nikah 2 tahun. Betul kan? Walaupun 2 tahun itu kamu nggak kerja. Itu karena kamu bohong sama Lin. Jadi ya, kamu harus bagi rata harta bersama selama 2 tahun itu. Sama Lin, berdasarkan penghasilan kamu sekarang ini. Dengan hitungan penghasilan kamu 4 juta per hari. Berarti Lin harus dapat setengahnya, 2 juta per hari. 2 juta dikali 365 hari, dikali 2 tahun lagi. Totalnya 1,46 miliar. Tentu saja 1,46 miliar itu agak kebanyakan. Lagi pula kamu juga punya akhir pekan. Perlu istirahat juga, kan? Begini saja, aku putuskan untuk ngurangin sedikit. Jadi 1,4 miliar saja. Kalau kamu nggak keberatan, kita langsung tanda tangan perjanjian tambahan ini saja. Aku benar-benar pengen manggil kamu nenek serigala. Aku benar-benar kagum sama kamu. Gimana bisa kamu ngomongin penipuan dengan gaya yang begitu santun dan bersih? Aku sama Ouyang Ling sudah bercerai. Surat perjanjian itu juga dibuat sesuai keinginan kalian. Jelas dan gamblang. Jangan ngomong soal 1,4 miliar. Bahkan 100 rupiah pun aku nggak mau kasih kamu. Kamu ini, Futian, berani-beraninya kamu merobek perjanjian tambahan itu. Kalau begitu surat cerainya batal total. Mulai sekarang, Futian, kamu dan Ling masih suami istri sah secara hukum. Uang yang kamu hasilkan harus dibagi setengah ke Ling. Kamu kemarin kan dapat 4 juta. Kirim dulu 2 juta. Pikir baik-baik ya. Keluarga Ouyang benar-benar pengen musuhi aku ya. Ada apa dengan sapi sebelah? Masa aku yang sudah tua ini bisa kamu makan? Orang tua ini. Meskipun keluarga Ouyang bukan keluarga kaya besar, tapi kondisinya tetap bagus. Kalau aku jadi kalian, aku nggak bakal datang ke sini buat malu-maluin diri. Kamu punya hak buat ikut campur. Aku sudah sering lihat wanita sepertimu. Kalau lihat pria yang punya kemampuan dikit langsung nempel. Aku kasih tahu kamu, Ayah dan Ling itu suami istri yang sah. Kamu paling cuma pelakor. Kalau kamu pinter, mending jauhin Futian. Jauh-jauh, sejauh-jauhnya. Oke. Aku anggap kamu orang tua ya. Aku tidak mau berdebat denganmu. Sekarang kamu berani memukulku. Sedikit kebaikan keluarga Ouyang kepada saya.
Sekarang sudah jadi abu semua. Aku akan membuat darah kalian hari ini membayar harganya. Jangan coba-coba menakut-nakuti aku di sini. Kalau tidak dibayar, besok aku datang lagi. Tidak masalah. Baru saja bos membelaku. Aku sudah cukup puas. Astaga, si pengecut itu. Mana mungkin dia benar-benar berani berbuat sesuatu pada kita. Aku sudah berpikir. Wei Peng, kamu ngomong apa sih? Tidak ngomong apa-apa. Aku jelas dengar kamu ngomong Pepe. Nenek, kamu nggak mau diam-diam ketemu Futian lagi kan? Sekarang aku sudah resmi cerai sama dia. Kamu jangan diam-diam ketemu dia ya. Nenek, sebenarnya kamu sudah ngapain sih? Kamu nggak tahu. Sekarang Futian sudah makin lihai. Tentu saja semua demi kebaikan Ling Ling. Jadi, aku ingin dia, berdasarkan perjanjian cerai itu, menambah perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan apa? Aku sudah cerai sama Futian, tapi kamu malah mau buatkan dia perjanjian tambahan. Kamu kira orang-orang bakal mikir apa tentang kita? Aku cuma merasa sangat nggak terima. Kamu tahu aku tadi lihat apa? Aku lihat Futian sama Fume itu lagi mesra-mesraan. Mereka sangat mesra. Dia pasti sudah lama selingkuh cari simpanan. Masa nggak mau kasih kamu kompensasi sih? Semua demi kebaikanmu. Kamu tahu Futian sekarang bisa dapat berapa sehari? 4 juta loh. Coba pikirin, 4 juta. Kalau dihitung dari waktu dia nikah sama kamu, kamu bisa dapat 2 juta sehari. 2 tahun jadi puluhan miliar. Puluhan miliar. Nenek, nggak mungkin kamu mau suruh orang bagi puluhan miliar ke aku kan? Aku coba perjuangkan gitu, tapi ditolak. Aku langsung robek surat perjanjian cerai kalian di tempat. Jadi kalian sekarang belum resmi cerai. Aduh, Nenek. Jangan bikin aku tambah ribet ya. Besok, aku akan cari Futian. Suruh dia ikut aku ke kantor catatan sipil buat urus surat cerai. Apa sih pembatalan kontrak itu? Pak Manier Wang, ada apa dengan Anda? Bukankah kita sebelumnya kerja sama dengan baik? Apa? Kontrak batal. Aku bilang, Bos Hong, kamu nggak mungkin melakukan ini padaku kan? Kontrak dibatalkan. Mereka semua tidak mau kerja sama dengan saya. Aku, Ouyang Ming, mau gimana caranya bertahan di Zixia nanti? Aku masih punya banyak pesanan. Barang jaminan. Mereka semua tidak mau kerja sama dengan saya. Aku pakai apa bayar pinjaman ban, dong? Ayah, apakah mungkin ini ulah Futian? Tidak mungkin. Ayah memang ada pengaruh. Dan pengaruhnya bukan kaleng-kaleng. Tapi anak itu kelihatannya bukan orang yang cengeng. Kalau dia mau balas dendam pada kita, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Tidak akan menunggu sampai sekarang. Apalagi kamu dan dia sudah cerai secara damai. Tapi Nenek, kemarin dia bawa perjanjian tambahan ke Futian. Bahkan minta dia ganti rugi kita hingga belasan miliar. Gagal negosiasi, Nenek marah besar. Malah merobek surat cerai itu. Apa? Ayah, kamu baik-baik saja. Ada apa? Ada masalah apa? Ma, kamu masih kurang merasa sudah bikin keluarga Ouyang sengsara. Ouyang Ming, maksudmu apa? Aku, Ouyang Ming, sialnya sudah turun-temurun. Ketemu mertua kayak kamu. Sungguh Ouyang Ming yang malang. Dulu aku nggak seharusnya menjadikan perasaan sebagai alasan menikah sama kamu. Waktu itu banyak yang lebih kaya dari keluarga Ouyang. Tapi dia tetap ingin menikah denganmu tanpa ragu. Qin Yi memang bawaan pembawa hoki. Setelah menikah denganmu, uangmu tak terhitung berlipat ganda. Kalau bukan karena Qin Yi, mana mungkin kamu bisa seperti sekarang? Ouyang Ming memang bukan orang baik. Nenek tua, tutup mulut. Jangan bawa-bawa Qin Yi di sini. Karena kamu tidak pantas. Kenapa Qin Yi meninggalkan tempat ini dulu? Kamu tidak tahu itu. Kalau bukan karena Qin Yi bilang di surat wasiat, biar aku jaga kamu.
aku mungkin sudah berhenti peduli sama kamu. Sekarang keluarga Ouyang sudah bangkrut. Kamu bahagia kan? Maksudmu apa? Keluarga Ouyang akan hancur. Sepertinya Futian sedang balas dendam pada kita. Futian. Masa iya? Tidak mungkin. Dia cuma orang gagal. Nenek, pernah lihat orang gagal yang bisa dapat 4 juta sehari? Kalau kita masih mau memperbaiki keadaan sekarang, mungkin cuma bisa minta tolong ke Futian. Gak manis. Apakah urusan keluarga Ouyang kali ini kamu yang buat? Maksudmu soal keluarga Ouyang yang hampir bangkrut. Aku juga dengar sedikit tentang itu. Tapi Nona Ouyang, karena masalah ini kamu datang buat menegur aku. Kamu terlalu memandang tinggi aku. Futian. Saya mewakili keluarga Ouyang, kami memohon maaf kepada tim pelatihan. Dulu memang keluarga kami yang salah. Kami berharap kamu bisa memaafkan kami. Semua orang, maaf ya, maksudnya sekarang. Kalau kamu mau cari saya saat jam kerja. Futian, kamu jangan keterlaluan dong. Saya keterlaluan. Nona Ouyang, tolong jelaskan kenapa saya keterlaluan. Kalau tidak bisa jelaskan dengan jelas, maka diam saja. Keluar pintu belok kanan. Soal perjanjian tambahan itu direncanakan oleh nenek jahat Lingling sendiri. Soal ini, saya dan Lingling sebelumnya sama-sama tidak tahu soal ini. Saya tahu soal ini. Bisa tolong berbaik hati sedikit, maafkan kami sekali ini saja. Tapi Tuan Ouyang, saya rasa kamu belum paham kenapa saya marah. Keluarga Ouyang pernah berbuat baik pada saya. Dulu saya jatuh terpuruk seperti anjing. Kalian mungkin tidak baik pada saya, tapi setidaknya memberi saya tempat berteduh. Sekarang berbeda. Hu Mei adalah wanita saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Nona Hu, tolong maafkan ibu mertua saya yang tidak tahu malu itu. Kami yang salah menilai orang. Kamu ngapain sih? Futian, kamu dengar baik-baik ya. Aku, Ouyang Ning, seumur hidupku, walau harus jual diri, walau harus mengemis, aku juga tidak akan pernah kembali. Ayo kita pergi, ayah. Bos Ouyang Li, dia kan mantan istrimu. Apa dia bisa bikin keluargamu bangkrut? Aku cuma mau kasih pelajaran ke mereka, biar mereka tahu siapa aku. Hei Futian, aku bilang kamu. Sebenarnya kamu apa sih? Aku bilang, kamu ini pacar gimana sih? Kalau aku nggak ingatkan, kamu nggak bakal hubungi aku ya. Aku bilang, Nona kecil, kamu kok nggak serius sekolah sih? Malam ini kamu datang ke bar Miaozi cari aku ya. Aku bakal bantu kamu bikin acara pasangan. Yang datang semua pasangan. Kalau kamu nggak datang, pasti orang curiga. Xia Yue, kamu akhir-akhir ini nggak pulang ya? Enggak kok, akhir-akhir ini sibuk di sekolah. Lagi latihan buat perayaan. Kenapa? Terus kamu juga nggak kontak keluarga ya? Seharian sibuk sampai nggak sempat. Nggak kontak kenapa? Nggak ada apa-apa. Aku nanti mampir ke tempatmu. Aduh. Jangan sampai kita putus. Taulah, nggak usah ribet. Pak, kenapa pulang? Aku pulang buat apa? Aku ada urusan hari ini. Kamu makan aja. Kenapa aku harus peduli? Kok aku nggak ngurusin hal serius ya? Oh iya? Bukannya kamu suruh aku kejar Ouyang Yu? Kebetulan dia ada reuni teman sekelas hari ini. Di bar kita. Apa Ouyang keluarganya bangkrut? Beneran? Udah. Aku nggak ngomong lagi sama kamu. Ouyang Yu itu memang milikmu. Kamu nggak hargain saat aku anggap kamu berharga. Sekarang di mataku kamu cuma rumput liar.
Li Feng, kenapa kamu di sini? Hari ini Ber-Ouyang Yu milikku sendiri. Emang aku nggak boleh datang? Terakhir aku tanya sekali lagi, mau nggak jadi pacarku? Li Feng, kamu gila ya? Ouyang Yu, kamu kira kamu siapa? Kamu kira kamu masih putri keluarga Ouyang? Aku bilang sama kamu, kalau sekarang aku mau ganggu kamu, itu keberuntunganmu. Kalau berani sentuh aku, ayahku pasti nggak bakal maafin kamu. Ayahmu. Kamu nggak tahu ya, keluargamu mau bangkrut. Kamu percaya nggak aku sekarang pergi ke keluarga Ouyang kalian? Ayahmu bakal berlutut menyambut kebangkrutanku. Nggak mungkin. Mau nggak mau, nanti setelah ini kamu bakal tahu. Kamu berani pukul aku. Kamu siapa? Aku pacarnya Xiao Yu. Sebelum kamu berani berbuat sama pacarku, bisa nggak kamu hormatin perasaan pacarnya dulu? Perasaanmu? Aduh, kalian berdua ngapain bengong? Buruan, serang aku. Berhenti. Dua abang, aku nggak mau repot kalian berdua turun tangan. Baiklah, kamu paham, cabut. Futian, kalau kamu berani pergi gitu aja, aku bakal benci kamu seumur hidup. Yu. Aku ke toilet di kuil. Sebentar balik. Futian, kamu bajingan. Kabur saat mau bertarung. Kamu masih pantas disebut pria nggak sih? Li Feng, kamu bajingan. Aku nggak bakal maafin kamu. Tenang aja, Xiao Yu. Aku emang kasar biasanya. Tapi aku tetap lembut sama wanita. Aku janji, selama kamu sama aku bakal terus bikin kamu hidup nyaman. Aduh. Pak, kamu ngapain? Jangan suruh aku antar Ouyang Yu. Pak, ini kenapa sih? Membiarkannya bisa tambah nilainya, kan? Apa kamu ngomong apa? Keluarga kita kenapa? Bukannya kamu bilang keluarga Ouyang bangkrut? Kok bisa jadi keluarga kita? Bahkan bar kecilku ini dijadikan jaminan pinjaman. Masa sih? Oke, aku ngerti. Aku minta maaf dan terima kesalahan segera. Maaf ya, Pak Fu. Maaf ya, Yuiwei. Aku tadi minum terlalu banyak, mabuk dan ngomong sembarangan. Tolong deh kalian, jangan samain aku dengan orang mabuk. Tunggu dulu. Kalau situasinya berubah drastis gimana? Asal kamu bisa maafin aku janji aku langsung hilang dari depan mata kamu. Aku jamin aku nggak bakal muncul lagi di depan kamu. Kalau gitu buruan pergi sana. Oke, aku pergi. Mutian, bajingan kamu. Aku kira kamu beneran nggak mau peduli aku lagi. Aku nggak ngomong ya udah nggak ngomong.